fasilitator. Yang terhormat Bapak Ahmadiel selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Andriana selaku CDP Angkatan 9 Kabupaten Sidin dan Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama rekan saya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ilmayanti. Saya guru SD Yayasan Bunga Bapani. Saat ini saya mengajar di kelas 2. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya dan waktunya. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan supervisi akademik yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan sejauh mana persiapan observasi dalam melakukan kegiatan observasi seperti supervisi akademik. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga Bu, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan kesempatannya. Pada kali ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, kita mulai saja. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan dari pembelajaran kali ini Bu yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran kali ini siswa akan mempelajari tentang penyuluhan tulang, di mana tujuannya ada 2. Yang pertama itu siswa dapat menyusun perkalian 2 bilangan sebagai penyuluhan tulang dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Jadi Ibu memiliki 2 tujuan yang akan dicapai ya. Yang pertama, siswa dapat menyusun perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, nanti area perkembangan apa yang akan Ibu fokuskan dan ingin dicapai? Jadi pengembangan yang saya akan lakukan yaitu di pengetahuan Bu, di mana siswa nanti bisa menyusun perkalian dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Jadi Ibu akan fokus pada pengetahuan ya, pengetahuan. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, strategi apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik Bu. Terus berdiferensiasi, di mana siswa akan saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Di mana gaya belajar yang pertama, di mana siswa yang gaya belajarnya auditori, di mana nanti siswa akan diperkenalkan soal-soal tentang penyuluhan berulang. Kemudian yang kedua, siswa yang gaya belajarnya visual. Nah, yang visual ini siswa nanti akan diberikan beberapa gambar benda tentang penyuluhan berulang. Kemudian yang ketiga, gaya belajar siswa yang gaya belajarnya kinestetik, di mana kinestetik ini nanti siswa akan diberikan benda-benda konkret, kemudian menyumblahkannya dengan penyuluhan berulang. Kemudian pembelajaran ini Bu, saya harapkan bisa komunikatif dan juga budaya positif. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Persiapan Ibu Ilmayanti ini, Ibu Ilmayanti mempersiapkan pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik, kemudian lagi pembelajarannya berdiferensiasi, di mana nanti Ibu akan membagi 3 kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Media pembelajaran yang akan saya gunakan Bu pada pembelajaran nanti yaitu saya menyiapkan fokus, di mana nanti saya akan memberikan menampilkan video-video tentang penjumlahan berulang. Kalau itu nanti kurang efisien, saya juga menyiapkan benda-benda konkretnya supaya anak-anak bisa mudah untuk langsung menjumlahkannya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi ada 2 media yang akan digunakan. Kemudian Ibu akan gunakan yaitu infocus dan benda
Ya. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir ini untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini? Rencana saya ini akan saya laksanakan nanti pada hari Senin, bertepatan pada tanggal 11 nanti bulan ini pada tahun 2023 pada jam pertama. Masya Allah, luar biasa rencananya. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini dari Senin ya Bu, tanggal 11 nanti Desember tahun 2023 yang pertama ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun dan apa yang Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Bagaimana anak-anak hari ini keadaannya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini. Dengarkan namanya puasa ya. Muhammad Iqbal, Supriyadi, Zakian, Ilkis, Sarina, Rizkan Ingrid, Dinara, Asyifa. Nah,
ada kertas yang digunakan untuk membuat perahu, ada baskom yang diisi air. Nah sekarang kita ada tiga kelompok, kelompok pertama, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Ada 2 pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan. Oke. Silakan perhatikan teman kelompoknya. Nak. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya? Nah, sekarang kita diskusikan hasil, kita sampaikan hasil diskusinya. Kelompok pertama. Kelompok pertama coba berdiri untuk menjawab nomor 1. Dengarkan kelompok 2 dan kelompok 3. Apa hasil jawabannya dari kelompok 1? Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kertas dan baskom diisi air. Jawaban dari kelompok 1, benda yang digunakan yaitu kertas, baskom, kemudian diisi air. Bagaimana kelompok yang lain? Bagaimana jawaban kelompok 1? Apa sudah benar? Benar? Ya, sudah benar. Nah, sekarang kita pindah di pertanyaan selanjutnya. Kita tunjuk kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Apa jawabannya, Nak? Dengan cara perahu kertas diabukan di atas baskom diisi air. Jawaban kelompok 2 katanya perahu kertas diapungkan di atas baskom yang berisi air. Ada jawaban yang lain atau jawaban kelompok 2 sudah benar? Sudah. Sudah benar? Sudah ya. Jadi selain perahu kertas bisa diapungkan dalam baskom yang berisi air, perahu juga bisa dimainkan pada saat turun hujan. Nah, kalau ada genangan air pada saat turun hujan, kita bisa bermain perahu kertas di situ. Dengan cara perahu kertasnya disimpan dalam genangan air, maka akan ada angin yang meniupnya sehingga bisa bergerak. Ya? Nah, sudah selesai ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya, ada berapa perahu di situ? 3. Ada 3. Nah, sekarang Ibu ada kertas. Ibu mau bagikan, kita akan buat masing-masing kelompok membuat 2 perahu. Buat 2 perahu.
dihasilkan. 3 kelompok membuat 2 perahu. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Tepuk tangan semua. Nah, silakan duduk di tempatnya. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan KPD kita atau evaluasi kita, kita tambah semangat dulu. Kita tepuk PPK bersama. 1, 2, 3, mulai. Tepuk PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan kegiatan kita ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, silakan dikerjakan dengan baik ya Nak ya. Nah, pasti. Ambil pensilnya. Silakan dikerjakan. Nah, silakan Pak Dina. Bagaimana bisa dikerjakan? Bisa ya? Bisa? Nah, bisa. Makan sini. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kumpul ya. Ibu periksa dulu ya. Ibu mau lihat hasilnya. Sudah? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Ibu periksa dulu ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah benar jawabannya. Berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Anak-anakku sekalian sudah mengerti semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kira-kira tadi selama pelajaran apa yang kalian dapatkan? Apa tadi yang kita pelajari? Nah, yang pertama apa? Iya, membuat perahu kertas. Tadi kita membuat perahu kertas, apa yang digunakan? Apa bahannya, Nak? Apa tadi yang digunakan untuk membuat ini? Kertas. Nah, kalau tadi ada 2 perahu di kelompok 1, di kelompok 2 juga ada 2, di kelompok 3 ada 2, itu termasuk apa tadi? Penjumlahan. Penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang itu sama hasilnya dengan perkalian ya. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Seperti tadi 2 perahu kelompok 1, 2 perahunya kelompok 2, 2 perahunya kelompok 3, jika digabungkan menjadi 6 perahu. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Itu penjumlahan secara berulang. Berapa kelompok? 3. Berarti 3 mau dikali berapa perahunya? 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Hasilnya sama ya. Penjumlahan jika dijumlahkan secara berulang kemudian dibuat perkalian, hasilnya sama ya. Nah, sekarang
Sebelumnya dirapikan dulu bukunya. Tutup buku. Ya, tutup buku. Kita berdoa sebelum pulang. Belum pulang. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan. Nah, silakan guru ambil tasnya masing-masing. Kita bersiap pulang. Sebelum pulang, ibu mau harapkan dulu ini Supriyadi dengan Iqbal. Jangan dulu gunakan tempatnya ya, anak ya. Yang lainnya boleh kelihatan dulu. Silakan pulang. Muhammad Iqbal dengan Supriyadi, tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Sementara temannya yang lain sudah pulang. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Ada kesalahan? Apa kesalahannya kira-kira? Oh iya, tadi pada saat belajar, ibu perhatikan Muhammad Iqbal dengan Supriyadi bermain-main ya, mengajak berbicara temannya. Padahal pada waktu itu kita sedang kerja kelompok ya nak ya, kerja kelompok tadi dengan temannya sedang berdiskusi. Tapi Muhammad Iqbal dengan Supriyadi malah bermain. Kira-kira perbuatan itu baik atau tidak ya nak? Tidak baik ya. Supriyadi perbuatan baik itu nak? Hah? Perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Mau jadi anak pintar? Mau jadi anak pintar tidak? Mau jadi anak pintar, mau jadi anak baik? Mau. Jadi kalau mau jadi anak pintar, mau jadi anak yang baik, kalau belajar jangan bermain. Ya, perhatikan. Kalau bekerja kelompok berdiskusi seperti tadi, bekerja dengan teman-teman jangan bermain-main ya. Berjanji tidak seperti itu lagi. Ya, janji ya. Mau jadi anak baik kan? Boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andriana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sidin Kapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pasca observasi, di mana pada kegiatan ini adalah tahap terakhir dalam kegiatan supervisi akademik. Bersama rekan saya, silakan perkenalkan namanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmayanti di UPT SD Yayasan Bunga Bapani. Sekarang ini saya mengajar di kelas 2. Baiklah Bu, dalam kegiatan kita kali ini pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah merefleksikan hasil pembelajaran Ibu kemarin. Kemudian Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang terlihat pada peserta didik yang sangat antusias dalam belajar dan mereka sangat senang dengan pembelajaran berdifferensiasi. Dan bahkan hari ini ada yang bertanya, apakah pembelajaran hari ini sama dengan pembelajaran kemarin?
Baiklah Bu, berarti perasaan Ibu itu senang ya karena peserta didik terlihat antusias dalam belajarnya, semangat, dan pembelajaran yang Ibu kemarin laksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu, selanjutnya kemarin pada pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu atau belum? Mungkin terlaksananya sekitar 80% Bu, kalau menurut saya. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Terlaksananya sekitar 80% sesuai dengan rencana itu. Baiklah Bu, kemudian setelah melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira apa hambatan atau kendala yang Ibu alami? Ada 2 hambatan yang saya hadapi kemarin. Yang pertama, proyektornya tidak bisa digunakan sehingga video lagu dan PowerPoint saya tidak bisa ditampilkan. Sehingga kemarin itu saya hanya menggunakan gambar-gambar yang saya sudah print kemarin. Kemudian yang kedua Bu, kemarin saya lupa memberikan ini kata-kata semangat untuk peserta didik yang sudah berani tampil ke depan. Yang saya lakukan kemarin itu hanya memberikan tepuk tangan saja. Jadi kendala Ibu atau hambatan Ibu itu ada 2 ya. Yang pertama, proyektornya tidak menyala, yang membuat video itu tidak bisa ditampilkan dan hanya menampilkan gambar-gambar yang disediakan. Kemudian yang kedua itu tadi Ibu lupa memberikan kata-kata semangat sehingga hanya memberikan tepuk tangan saja. Baiklah Bu, selanjutnya apa kompetensi yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran kemarin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin itu Bu, yaitu kompetensi pedagogik. Karena ternyata pengetahuan saya tentang strategi dan pendekatan dalam pembelajaran itu belum banyak, sehingga saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi peserta didik, sehingga nantinya tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik. Oh iya, begitu ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah pengetahuan pedagogik Ibu ya, supaya pembelajarannya lebih bervariatif, lebih menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bisa tercapai. Kemudian terakhir Ibu, kira-kira apa harapan Ibu atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih menyenangkan lagi dan lebih menarik lagi bagi peserta didik, supaya peserta didik bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian saya bisa konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi paling tidak 1 minggu sekali Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi harapan Ibu atau refleksi Ibu itu, Ibu ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, lebih bervariatif, menyenangkan. Kemudian Ibu juga ingin lebih konsisten lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Paling tidak Ibu bisa laksanakan 1 minggu sekali ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Pengalaman Ibu ini merupakan pembelajaran bagi saya Bu. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan pasca observasi, saya persilakan Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan masukan dari kegiatan kami. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu CGP, Bu Adriana, serta rekan sejawat yang menjadi atau yang diamati. Ya. Pertama-tama mari kita memanjatkan, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya
sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu pendampingan kelima. Dan mudah-mudahan tetap terjaga, diberikan kesempatan untuk sampai di tahap akhir ya. Jadi tinggal 1 kali lagi pendampingan salah ya. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari sama kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Jadi berdasarkan ya, pengamatan saya, mulai dari tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan saat pasca observasi saat ini, alhamdulillah Ibu Adriana sudah melakukan langkah-langkah supervisi akademik ya, dengan metode atau rangkaian coaching yang baik. Namun masih ada yang perlu kita tingkatkan lagi guna kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Jadi saya mulai tadi ya, mulai dari observasinya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik ya. Metode-metode coaching sudah dilaksanakan. Kemudian observasi juga. Untuk tahap pasca observasi saat ini saya akan berikan sedikit gambaran bahwa dalam coaching itu ya, ada 3 sebenarnya unsur utama. Yang pertama mungkin bisa dicatat ya. Yang pertama itu ada namanya kemitraan. Kemudian yang kedua proses kreatif. Kemudian memaksimalkan potensi. Kemitraan di sini berarti ada hubungan antara yang disupervisi atau yang di coach, namanya coachnya, dengan yang mengsupervisi atau yang observer atau coachnya. Ada kemitraan kerjasama. Kalau saya lihat tadi ya, hal tersebut sudah terjadi, di mana di awal CGP sudah menyampaikan tujuan yang ingin kita capai pada saat percakapan ini ya. Tetapi kalau misalnya kegiatannya beda lagi, misalnya coach ada masalah yang kita mau coach, harusnya itu coachnya atau yang mau di coach itu yang menyampaikan tujuan. Nah, seperti itu ya. Tapi pada saat ini kan kita kan mau memberikan hasil observasi, jadi nggak apa-apa kita sampaikan. Tapi kalau misalnya coachnya yang mau diselesaikan masalahnya, harusnya dia menyampaikan tujuan kepada komunitasnya ya. Saya kira itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.